Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sahabat Mas Tarjo. Halo, sahabat Mas Tarjo. Selamat datang di podcast Pojok Promkes. Podcast jawab obrolan kesehatan Promkes. UPTD Puskesmas Tawangrejo, Kota Madiun. Dalam 30 menit ke depan, saya Imelda Ratna Purnama Dewi akan menemani Anda sekalian melalui ruang pojok Promkes yang dapat disaksikan secara online melalui media sosial UPTD Puskesmas Tawangrejo. Oke, sahabat Mas Tarjo, saat ini kita kedatangan narasumber spesial, maka dari itu kita sudah menghadirkan langsung sosok yang telah menjadi narasumber kita kali ini. Tanpa basa-basi, langsung saja mari kita sapa. Selamat datang Dr. Daeng Fahriansyah Azhari. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik, selamat pagi Mbak Imel. Iya, dokter mohon memperkenalkan diri. Boleh. Dokter dari mana dan menjabat sebagai apa? Ya, perkenalkan saya Dr. Daeng Fahriansyah Azhari. Saya bekerja sehari-hari di Puskesmas Tawangrejo sebagai dokter umum. Ya, seperti itu. Oke. Wah, Dokter Daeng nampaknya tidak sendirian ya dokter ya? Betul sekali. Oke, hadir di pojok Promkes dengan siapa dokter kali ini? Ya, untuk hari ini saya membawa sosok yang spesial juga, yaitu PJ Program Tuberkulosis, Mbak Sulfitri AMD-Kep, untuk menemani saya, karena temanya kan hari ini tuberkulosis pada anak ya? Iya. Yeah. Ditemani oleh penanggung jawab program TB berarti ya dokter ya, Betul. Ibu Sulfitri AMD-Kep. Oke, kali ini Dokter Daeng dan Ibu Sulfitri didatangkan untuk menginspirasi kita semua menjawab segala pertanyaan yang ada di benak kita selama ini dalam memperingati Hari Tuberkulosis Anak tahun 2023 yang diperingati setiap tanggal 24 Maret dengan mengangkat tema Ayo Bersama Akhiri TBC, Indonesia Bisa. Nah, isu kita kali ini adalah Hari Tuberkulosis Anak. Ya dokter, betul memperingati Hari TB. Betul. Temanya mengangkat Hari TB pada anak. TB pada anak. Oke, secara offline sudah kita rangkum pertanyaannya dokter agar masyarakat bisa lebih paham dan lebih mengerti tentang tuberkulosis pada anak. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa sih dokter tuberkulosis pada anak itu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini, tuberkulosis pada umumnya itu tidak jauh berbeda pada dewasa ataupun pada anak. Kumannya sama. Tuberkulosis itu kan merupakan penyakit yang disebabkan oleh nama bakterinya Mycobacterium tuberculosis. Di mana kalau misalnya tuberkulosis pada anak berarti menjangkit atau menginfeksi untuk anak-anak usia dari 0 sampai 14 tahun. Pada umumnya kan tuberkulosis itu sama. Port di entry atau infeksi masuknya juga sama, yaitu melalui saluran pernafasan, di mana bisa menular melalui bersin, batuk dari percikan ludah itu sendiri. Sebenarnya tuberkulosis itu tidak hanya menyerang paru-paru, Mbak. Nah, sekarang banyak tahu dari media atau yang lain itu hanya menyerang paru-paru. Tidak hanya menyerang paru-paru, bisa menyerang organ lain. Ya, secara umum sama. Perbedaan yang mungkin ada di infeksi paru-parunya itu biasanya kalau anak itu menyerang keseluruhan paru-paru. Tapi kalau pada dewasa biasanya menyerang pada apex atau bagian atas dari paru-paru. Seperti itu, Mbak Imel. Oke, berarti tidak ada yang membedakan antara tuberkulosis dewasa dan tuberkulosis pada anak. Pada anak. Kumannya sama, gejalanya sama, gejalanya hampir sama, dan efek yang ditimbulkan juga sama. Betul. Tapi lebih banyak kepada orang yang lebih dewasa. Pada dewasa dan anak sama, Mbak Imel. Oke, terima kasih dokter. Berarti kita langsung ke pertanyaan yang kedua, pemirsa. Bagaimana cara penularan tuberkulosis pada anak? Ya, kalau kita bicara cara penularan, port di entry atau masuknya kuman dalam tubuh ini kan lewat saluran pernafasan. Berarti apa yang masuk dari saluran pernafasan itu bisa menjadikan penyebab dari penularan itu sendiri. Misalnya batuk-batuk, bersin, saat kita berbicara. Nah, untuk yang penderita tuberkulosis itu bisa menyebarkan kuman tuberkulosisnya seperti itu. Nah, maka dari itu
biasanya kalau orang yang sedang menderita tuberkulosis itu harus menggunakan masker karena untuk mencegah penularan. Selain itu sendiri, ada yang misalnya kita dalam keadaan tidak fit, tidak sehat, atau imun kita dalam keadaan yang rendah. Nah, itu bisa dengan mudah terserang penyakit tuberkulosis ini, seperti itu. Oke, berarti sebenarnya di masa pandemi COVID yang kemarin, karena kita semua menggunakan masker, berarti sama saja dengan kita melindungi diri sendiri dari TBC. Betul, membantu pencegahan. Oke, untuk gejala tuberkulosis pada anak itu seperti apa, Dok? Ya, pada umumnya kalau untuk gejala tuberkulosis sama dengan dewasa, yaitu batuk-batuk. Nah, batuknya itu sendiri ada kategori yang khusus, misalnya lebih dari 3 hari. Batuk itu kan umum ya, banyak penyakit lain yang akhirnya menginfeksinya akhirnya batuk pilek dan lain-lain. Tidak semua batuk itu tuberkulosis. Jadi ada kriteria lain seperti tadi, batuknya lama lebih dari 3 minggu dan biasanya sudah kita obati dengan obat batuk dan dengan antibiotik yang tidak spesifik, itu tidak sembuh. Nah, itu kita bisa mengarah ke arah sana. Ya, terkait gejala tidak jauh berbeda dengan yang dewasa. Pada umumnya biasanya batuk. Nah, batuk yang seperti apa yang bisa dikatakan tuberkulosis? Yaitu batuk yang lama lebih dari 3 minggu dan batuk yang bukan kemungkinan dari penyebab lain, misalnya alergi, infeksi paru-paru yang lain. Nah, itu kita harus memilah ini mana yang mengarah ke tuberkulosis dan mana yang tidak. Selain batuk, biasanya pada anak juga timbul gejala atau kelihatan dari berat badannya tidak naik, stagnan ya, kalau nggak salah ya, maksudnya seperti itu terus, dan bahkan malah ada yang turun. Nah, tadi batuk, terus berat badan itu naik, dan yang terakhir biasanya ada demam. Nah, demam ini sama seperti batuk, bukan gejala yang spesifik. Tapi kalau misalnya ada demam, kita bisa curiga ke arah sana dengan dilihat gejala-gejala yang seperti batuk atau berat badan yang tadi gitu. Oke, berarti dokter, ini kan lagi gencar-gencarnya isu stunting ya dokter ya? Betul. Berarti misalkan ada anak yang gejalanya pada anak kan berat badannya tidak naik. Nah, misalkan ada anak yang berat badannya tidak naik, berarti bisa dicurigai TBC dong, Dok? Kalau misalnya bisa dicurigai, bisa. Seperti tadi yang di awal kan, resiko terpaparnya itu selain terpapar dengan orang TBC, bisa juga karena gizinya buruk. Nah, kalau pada anak yang stunting ini kan berat badannya tidak naik karena gangguan gizi. Nah, itu bisa dengan mudah terpapar atau berisiko sekali terpapar TBC. Oke, berarti dalam penemuan kasus TBC itu tidak semua orang mengerti gejala TBC, berarti perlu adanya investigasi kontak ya dok ya. Untuk investigasi kontak tuberkulosis, kenapa itu perlu dilakukan? Ya, betul. Karena itu tadi gejala pada anak tidak khas, makanya harus dilakukan investigasi kontak. Investigasi kontak dilakukan apabila ada seseorang yang terpapar TB, kita harus menindaklanjuti atau menginvestigasi kontak orang sekitarnya. Oke, untuk anak yang terdiagnosa tuberkulosis positif, apakah perlu dilakukan investigasi kontak tuberkulosis? Mungkin dari Ibu Sulfitri bisa menjawab, Ibu, monggo. Ya, baik Mbak Imel, terima kasih. Investigasi kontak ini memang sangat perlu. Jadi, kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan penemuan kasus TBC dengan cara mendeteksi secara dini dan sistematis terhadap orang yang kontak dengan sumber infeksi tuberkulosis. Nah, ini di Puskesmas Tawangrejo ada inovasi kegiatan Gencar Gempur TB Mas Tarjo, yaitu gerakan pencarian dan gerakan penemuan TBC Puskesmas Tawangrejo. Adapun sasarannya yaitu seluruh kontak dari semua kasus TBC terkonfirmasi bakteriologis dan semua kasus TBC anak, baik kontak serumah maupun kontak erat. Nah, di sini bisa dilakukan secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif yaitu petugas kesehatan berkunjung ke rumah pasien TBC atau bisa juga disebut dengan kasus indeks untuk mengidentifikasi orang yang berkontak dengan pasien TBC, kemudian mengirim orang yang berkontak
untuk dilakukan pemeriksaan ke puskesmas dan memberikan pengobatan yang sesuai dengan hasil pemeriksaan. Kemudian selanjutnya ada secara pasif, disebut juga contact invitation. Petugas kesehatan mewawancarai kasus indeks di fasilitas kesehatan, yaitu di Puskesmas Tawangrejo, untuk mengidentifikasi kontak serumah dan meminta orang yang kontak tersebut untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan dan diberikan terapi yang sesuai dengan hasil pemeriksaan. Ya, mungkin demikian Mbak Imel yang bisa saya sampaikan. Berarti investigasi kontaknya ada 2 ya Bu Fitri ya? Ya, secara aktif dan secara pasif. Nah dokter, kalau gejala pada anak itu tidak khas, nah bagaimana seseorang bisa terdiagnosis tuberkulosis? Ya, kalau terkait gejala kan memang tidak khas, tapi untuk pemeriksaan kita cara mendiagnosanya itu hampir sama dengan dewasa. Untuk yang pertama kali bisa dilakukan adalah apabila ditemukan gejala-gejala yang di atas tadi seperti batuk lebih dari 3 minggu, disertai demam yang tidak jelas penyebabnya, dan disertai penurunan berat badan atau berat badannya tidak naik-naik. Nah, itu harus dilakukan pemeriksaan namanya tes cepat molekuler atau TCM. Bila itu bisa dilakukan dan hasilnya nanti positif, itu bisa dilakukan pengobatan TBC atau tuberkulosis. Tapi apabila negatif berarti bukan TBC, berarti kemungkinan penyebab yang lain. Itu bila kita punya tes cepat molekuler. Bila tidak ada, itu bisa dilakukan banyak untuk tindak lanjut yang lainnya. Misalnya mantuk tes. Yang kedua sistem scoring, seperti itu Mbak. Oke. Nah, tadi kan sudah dijelaskan dari penegakan diagnosa, gejala, dan kontak tuberkulosis. Terus, bagaimana pengobatan tuberkulosis pada anak? Nah, bagaimana apabila jika anak tersebut tidak menyelesaikan pengobatannya, dokter? Ya, terima kasih Mbak Imel. Terkait pengobatan terlebih dahulu ya, sebenarnya untuk pengobatan TB atau tuberkulosis itu dewasa dan anak sama. Yang penting, pengobatan tuberkulosis itu harus sampai dengan tuntas atau sampai selesai. Karena kalau tidak, lah itu beresiko sekali resisten. Resisten itu kebal. Nah, kalau sudah resisten, maka pengobatannya itu lebih lama lagi. Nah, kalau untuk pengobatan yang pada umumnya, biasanya berlangsung selama 6-12 bulan, tergantung dengan organ yang terkena. Misalnya hanya TB paru, atau TB yang lain, di organ lain, itu biasanya pengobatannya lebih lama. Nah, terkait pengobatan itu sendiri, tadi secara umum sama, yang penting diagnosanya harus tepat, pengobatannya harus sesuai standar, dan yang paling penting adalah monitoring dan evaluasi. Karena percuma kalau misalnya pasien tersebut minum obat tapi kita tidak memonitoring betulkah minum obatnya, sesuaikah dosisnya, dan selanjutnya evaluasi. Evaluasi itu yang dikatakan evaluasi adalah biasanya kalau pengobatan TB ada pemeriksaan di antara pengobatan. Nah, itu untuk mengecek apakah obat TB tersebut bekerja dengan baik atau tidak. Nah, selain itu, kalau pada anak yang paling mudah dilihat obat TB-nya bekerja baik atau tidak, yaitu berat badannya meningkat. Karena kan otomatis kalau sudah masuk obat, infeksinya sudah ditekan, nanti nafsu makannya menjadi meningkat, terus kemudian keluhan seperti batuk-batuknya berkurang, dan keluhan demamnya juga berkurang. Nah, itu tanda-tanda yang paling mudah dilihat apakah obatnya sudah diminum dengan baik dan bekerja dengan baik. Seperti itu Mbak Imel. Nah, itulah dia obrolan kita bersama Dr. Daeng dan Ibu Sulfitri tentang tuberkulosis anak. Seru ya teman-teman, dari obrolan kali ini adalah obrolan pertama kita yang ada di Pojok Promkes. Jadi Dr. Daeng dan Ibu Sulfitri adalah tamu pertama di podcast Pojok Promkes. Oke. Nah, dari obrolan kita kali ini bisa kita ambil kesimpulan, tuberkulosis bisa disembuhkan dengan pengobatan sampai tuntas. Oh ya, jangan lupa teman-teman follow akun media sosial kami di Facebook UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun, di Instagram @UPTD Puskesmas Tawangrejo, dan di YouTube di UPTD Puskesmas Tawangrejo untuk mendapatkan info-info seputar kesehatan terbaru dari kami. Saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita dengan Dr. Daeng dan Ibu Sulfitri. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas ilmunya, terima kasih sudah melihat episode podcast pertama Pojok Promkes. Saya Imelda Ratna Purnama Dewi selaku host.
Dr. Daeng dan Ibu Sulfitri selaku narasumber, dan Opidia selaku operator. Kami semua pamit. Pojok Promkes undur diri. Akhir kata, salam TOS TB. Temukan, obati, sampai sembuh. Tetap terapkan PHBS. Salam sehat, sahabat Master Jo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.